Hulana, Tilo, Angkara, Tilo, Andan Tilo, yang tusi, Longga, geser, Odason, hore, Odason, loja, Sura, lomba maita, lomba, Guru, loja, Marlirna, geser, Tilo, geser, loja. Eta. Ya, halo semuanya. Oras menjua-jua. Tak terasa sudah sekitar 8 bulan kami di atraksi komunitas di DSP Danau Toba melakukan banyak proses, banyak melakukan interaksi, pendampingan, pelatihan, dan berkolaborasi dengan banyak hal. Nah, atraksi komunitas ini adalah bagian daripada program BPNB Aceh di DSP Danau Toba. Sejauh apa program ini bisa dinamis, sejauh apa program ini bisa berdampak, sejauh apa program ini bisa melahirkan atau menumbuhkan rasa optimisme, kita akan ngobrol langsung dengan bapaknya yang memberi banyak arahan ke kita, dan juga menginisiasi kegiatan ini. Nah, langsung saja Pak Nurmantias. Selamat sore Pak. Sorry, saya boleh buka masker nih. Boleh, Oke, Bapak. agak enak nih ngomong sedikit nih. Iya. Kalau enggak Kita berdua. agak tertutup. Oke. Benar. Sebelum. Pak Nurmantias ini PLT Kepala BPNB Aceh. Iya, benar ya Pak ya? Benar. Nah, tapi selain daripada PLT, beliau Kepala BPCB Aceh juga. Aceh Sumut juga. Aceh Sumut yang wilayah kerjanya Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kita akan ngobrol dulu nih. Teman-teman pasti ini akan penasaran. Apa sih BPNB itu? Apa sih kok selama ini kok begitu getol namanya terdengar di DSP Danau Toba? Nah, langsung saja Pak Tias. Yap. Saya manggilnya Pak Tias saja ya Pak? Boleh, siap. Nah, gimana Pak BPNB Aceh yang wilayah kerjanya ikut Sumatera Utara? Seperti apa sih Pak fungsi dan kerjanya Pak? Oh iya, begini. Kalau misalnya orang mungkin agak sedikit ragu apakah itu BNPB dengan BPNB. Oh iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi namanya, kami adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dan Sumut. Oke. Ini di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke. Ini di bawah Dirjen Kebudayaan. Ada satu lagi sandingannya namanya BNPB. Kadang-kadang orang agak sedikit saru nih. Iya. Ya, kok orang berkaitan dengan bencana masuk kebudayaan. dengan kebudayaan. Padahal memang kita lihat bahwa bencana kebudayaan memang Oh iya, bencana kebudayaan. agak berat juga untuk kita pahami secara bersama-sama. Tapi dengan adanya DSP ini, Destinasi Super Prioritas ini, kami dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh punya komitmen untuk menyukseskannya. Dan kemudian kita lihat bahwa di daerah sekitar Samosir ini ada 4 puak yang harus kita berikan sebuah pendampingan atau mungkin ekosistem yang ada. Apakah itu puak Fak-Fak, kemudian Simalungun, kemudian Tapanuli dan Toba sendiri. Karena kita lihat bahwa dari dulu Danau Toba ini kita eksplorasi tapi tidak memberikan sebuah kontribusi yang kuat untuk kita bersama. Jadi harapan kita bersama di dalam kegiatan ini yang kita sanding dengan ekosistem atau mungkin kerjasama yang ada, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan adat yang ada di sini bisa kita eksplorasi secara baik dan kemudian kita kenalkan kepada masyarakat atau mungkin kita jadikan sebagai sebuah pelestarian kebudayaan yang ada. Karena di dalam pelestarian kebudayaan itu ada 3 hal yang perlu kita pahami secara bersama. Ada namanya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan terakhirnya adalah pembinaan. Ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Kami di dalam core bisnis seperti itu, bahwa yang namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, meskipun dalam provinsinya Aceh, tapi dalam pekerjaan ini, wilayah kerjanya adalah Sumatera Utara dan Aceh. Makanya kami ikut merambah kegiatan di Samosir atau mungkin di sekitar Danau Toba ini. Dan kemudian mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, orang sudah memberikan sebuah informasi kepada kita bersama bahwa Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh ini beda dengan BNPB. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama, Bapak-bapak, Ibu, atau mungkin
hal-hal yang ada di kita bersama supaya tidak rancu di dalam prosesnya. Begitu Bang Ojak. Ya, makasih Pak Tias. Artinya teman-teman yang berada di wilayah Danau Toba di Indonesia yang mungkin juga mengetahui atau mengikuti aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada di Danau Toba, seperti itulah ya posisi BPNB Aceh bagaimana mendukung DSP Danau Toba bagian daripada pemajuan kebudayaannya. Dan aku sangat tertarik tadi bahasa Pak Tias, membangun ekosistem. Ya. Membangun ekosistem itu kan apa ya, rangkaian ya, tidak kerja sendiri-sendiri ya Pak ya. Ya. Ini kerja yang bagian satu dengan bagian berikutnya punya hubungan. Ya. Yang sama-sama ujungnya adalah bagaimana pengembangan ini. Saya bukan melihatnya sebagai problem ya, tapi Ya. sebagai realnya di Danau Toba, udah seperti apa sih ekosistem itu Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi yang ada bahwa membangun ekosistem ini kan sangat susah sekali di dalam proses yang ada. Bagaimana kita bisa membangun sebuah ekosistem yang ada ini, baik itu masyarakat, pemerintah, akademisi maupun praktisi di dalam proses ekosistem yang ada. Karena kita lihat di dalam proses ini harus kita libatkan semuanya. Karena untuk pengembangan ini semuanya punya manfaat, semuanya punya kontribusi di dalam proses ekosistem yang ada. Dan kemudian karena kita melihat di dalam pemajuan kebudayaan ini biasanya pemerintah itu berjalan sendiri tanpa melibatkan dari masyarakat. Padahal yang kita tahu di dalam proses pemajuan kebudayaan ini masyarakatlah yang menjadi tulang punggung atau mungkin objek atau subjek yang kita akan angkat secara bersama-sama. Jadi harapan kita bersama di ke depan hari dengan adanya kegiatan destinasi super prioritas ini, kita berharap semua elemen-elemen yang ada di kita bersama kita berdayakan dan kita berikan porsi untuk mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai nanti mereka melakukan pekerjaan hanya untuk kepentingan, kalau misalnya pemerintah, untuk kepentingan pemerintah saja tanpa melibatkan ekosistem yang ada dan kemudian apa-apa yang ada di masyarakat, atau mungkin harus kita elaborasi atau mungkin kita eksploitasi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Apakah itu kebudayaan itu kan banyak sekali yang bisa kita angkat. Apakah itu keseniannya, ritualnya, kemudian yang berkaitan dengan kulinernya, atau mungkin berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan yang ada. Ini yang menurut hemat kita yang harus kita create bersama-sama di dalam proses DSP yang ada, dan kemudian disandingkan dengan bagaimana kita bisa memberikan manfaat ketika masyarakat ingin melihat Danau Toba secara utuh. Kalau untuk alam kita sudah lihat bagaimana eksotiknya Danau Toba, tapi di dalam eksotiknya alam itu juga ada eksotik budaya yang membuat orang agak lama tinggal atau mungkin berlibur di sekitar Danau Toba ini. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Jangan sampai nanti punya efek bahwa kalau misal kita ke Danau Toba, ya kita ngelihat yang negatif-negatifnya saja. Harapan kita seperti itu, Bang Ojak. Siap, Pak Tias. Artinya selain daripada melihat eksotiknya alam, ada manusia juga di sana. Manusia yang menggerakkan budaya atau menjalankan kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada komunitasnya sendiri Pak, lewat pendukungan program-program dari BPNB Aceh. Nah, sejauh ini menurut Bapak dari proses panjang ini, secara pribadi Bapak mungkin ya, apa yang Bapak rasakan? Kerja-kerja kolektif seperti apa yang Bapak rasakan dalam proses ini Pak? Ya, mungkin dari awal saya juga perlu mau menceritakan sebenarnya ini di-create atau diinisiasi oleh Ibu Rini. Bu Irini Diliwanti yang sekarang sudah menjadi Direktur Perlindungan Kebudayaan. Saya cuma mendapatkan bagian ujung dari proses kegiatan ini, dan kemudian kalau misal kita lihat dari sisi saya melihat ini sangat bermanfaat sekali untuk kita bersama. Bagaimana masyarakat diberdayakan dan kemudian memberikan manfaat kegiatan DSP ini, karena kita lihat bahwa tanpa nilai ekonomi atau mungkin nilai manfaatnya ini mungkin agak kurang berhasil kita bersama. Jadi harapan kita bersama dengan adanya kegiatan DSP ini, bagaimana komunitas bisa berkarya dan kemudian ujung-ujungnya karya itu bisa mensejahterakan dan kemudian masyarakat tetap melestarikan kebudayaan atau adat tradisi yang ada di sini. Karena
orang akan datang ke sini dengan melihat keunikan-keunikan yang ada di sekitar Danau Toba ini. Karena kalau kita lihat dengan 8 kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba ini harus memberikan manfaat untuk ekonomi yang ada. Siap. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Satu sisi kita harus melakukan perlindungan terhadap komunitas-komunitas yang ada, dan kemudian di sisi lain komunitas ini bisa mendapatkan manfaat dari destinasi super prioritas ini atau mungkin pemajuan kebudayaan di sekitar Danau Toba ini atau di Pulau Samosir ini. Siap Pak. Ini pertanyaan yang ini Pak, sangat buatku sangat penting ya. Ya. Selama ini kan kita tahu bahwa tanda kutip fungsinya pemerintah menghubungkan dengan komunitas itu bagaimana posisi pemerintah sebagai fasilitator. Ya. Benar ya Pak ya? Benar. Dalam konteks Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga disebutkan di situ. Perasaan Bapak gimana Pak? Pasti ya ini porsi besar yang dikasih tanggung jawab kepada komunitas. Bapak kira-kira yakin komunitas ini bisa menjalankan atau ada sedikit karena nggak semuanya Pak ya, nggak semuanya pemerintah memposisikan dirinya menjadi fasilitator. Ya. Ada yang menganggap bahwa ini adalah tanggung jawabnya pemerintah, ya udah dia yang mengatur gitu loh. Padahal secara fungsi dia fasilitator. Ya. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya. Biar teman-teman mendengar, komunitas ini mendengar gitu loh. Iya, yang jelas ini kita berharap yang namanya fasilitator itu kan bagaimana si komunitas bisa hidup tanpa harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas. Oke. Mereka juga harus melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang punya kreativitas dan kemudian memberikan manfaat untuk mereka. Harapan kita bersama juga yang namanya subsidi dari pemerintah ini kan terbatas. Benar, jadi harapan kita bersama dengan adanya fasilitator ini bagaimana si komunitas bisa hidup dan menghidupi mereka dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan kemudian mereka bisa memberikan sebuah kreativitas atau inovasi ketika mereka menghidupkan komunitas mereka. Dengan cara ya itu tadi mereka melakukan sebuah ide-ide yang sangat bernas, kemudian ide-ide yang sangat bermanfaat tanpa menghilangkan akar budaya dari mereka. Benar. Karena akar budaya ini kalau menurut hemat saya menjadi sebuah hal yang sakral. Iya. Tapi untuk kreativitas yang ada itu juga harus menjadi profan, karena kita berharap ke depan budaya itu bukan untuk dilindungi saja, tapi harus dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menjadi sebuah nilai ekonomi. Karena kita melihat bahwa yang namanya ekonomi dari kebudayaan ini tanpa batas ininya, sampai manusia meninggal mereka akan tetap bisa menghasilkan sebuah komoditi atau industri kreatif yang ada di dalam kegiatan yang ada. Siap. Makanya OPK ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk kita bersama dengan membuat kegiatan-kegiatan yang dari komunitas yang bisa hidup mandiri dan kemudian berdikari, dan kemudian harapan kita bersama mereka juga bisa mensupport komunitas-komunitas yang lain untuk bisa berkarya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan kebudayaan atau pemajuan kebudayaan. Iya. Begitu Bang? Siap Pak Tias. Dari semuanya obrolan itu akhirnya muncullah produk outputnya yang namanya Festival Anak Danau. Iya. Ya Pak. Festival Anak Danau yang kita tahu bahwa hari ini tanggal 20 ini merupakan bagian daripada Hari Anak Universal. Ya. Bagaimana potensi anak-anak itu tetap kita beri keleluasan untuk bermain, kita beri keleluasan untuk merasakan bahwa dirinya adalah anak-anak, tapi tidak lupa terkait dengan akar budaya yang ada di setempatnya. Nah, Pak Tias, mungkin Pak Tias memberikan satu saran kepada komunitas-komunitas yang ada di DSP, bagaimana mereka memperkuat atau mengajak anak-anak mungkin lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan pandemi selesai jadi bisa interaksinya bisa lebih luas untuk memperkuat kapasitas anak-anak yang berada di destinasi-destinasi ataupun desa-desa wisata yang ada di DSP Danau Toba untuk memperkuat sumber daya anak-anak ini Pak Tias. Mungkin Bapak bisa memberikan. Ya, yang jelas karena yang namanya transformasi atau mungkin alih generasi atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan transformasi kebudayaan itu kan memang harus kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Benar. Harus melewat anak muda atau mungkin anak-anak. Kalau misalnya ini tidak kita transformasikan atau mungkin kita alih generasikan, saya pikir kebudayaan ini akan mati atau hilang. Kita berharap jangan sampai nanti hilang, karena setiap daerah itu punya ciri khas, punya identitas yang ada, sehingga di dalam proses
regenerasi ini harus kita pakai atau mungkin kita serahkan kepada anak-anak. Dan kemudian harapan kita juga yang anak-anak juga punya sebuah kreativitas atau inovasi di dalam proses berkreasi atau berkebudayaan. Yang jelas mereka pasti ingin menerima sebuah pengetahuan-pengetahuan atau mungkin pengalaman-pengalaman dari maestronya kepada mereka. Dan kemudian ini juga akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan harapan kita juga karena anak danau ini sangat dari sisi budaya kan kita melihat bagaimana banyaknya budaya-budaya yang timbul di daerah Danau Toba ini, dan kemudian setiap daerah itu punya sebuah kekhasan, keunikan yang berbeda dengan daerah lain. Ya. Jadi kita harus membuat kantong-kantong budaya yang ada berkembang dan kemudian memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat. Harapan kita bersama ini juga bisa memberikan sebuah manfaat ekonomi yang ada. Siap. Karena dengan adanya transformasi budaya kepada generasi muda atau anak-anak ini, hiduplah sebuah kampung atau mungkin hidup sebuah komunitas. Ya. Mereka menjadi sebuah agen-agen yang berkaitan dengan pariwisata. Ya. Karena harapan kita bersama, karena Danau Toba ini yang menjadi core bisnisnya adalah pariwisata. Ya. Dan kemudian kebudayaan menjadi sebuah hal yang utama juga di dalam proses. Menjadi sumber ya Pak? Ya, sumber pariwisata juga atau sumber penghidupan untuk kita bersama. Ya. Jadi harapan kita bersama dengan adanya anak-anak ini estafet dari pelestarian kebudayaan itu berjalan, dan kemudian dari mereka timbullah sebuah generasi-generasi yang bisa memanfaatkan kebudayaan untuk mereka sendiri. Karena tantangan alam, tantangan budaya yang kita lihat sampai sekarang ini, kalau tidak kita pertahankan kebudayaan kita dan kemudian kita mengadopsi kebudayaan dari asing, sehingga mewarnai atau mungkin memberikan sebuah variasi di dalam budaya kita atau mungkin menyempurnakan kebudayaan yang ada. Karena kita lihat dengan adanya teknologi, ya, si anak-anak bisa memberikan sebuah informasi kepada masyarakat lain atau mungkin masyarakat di luar mereka tentang budaya mereka. Siap. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Jangan sampai nanti anak-anak di sekitar Danau Toba ini atau di Pulau Samosir ini hilang kultur budayanya, hilang identitasnya, hilang sebuah kearifan-kearifan lokal yang sudah dibangun oleh nenek moyang mereka. Jadi harapan kita dengan adanya Hari Anak Nasional internasional ini menjadikan sebuah cara kita untuk melakukan diplomasi budaya kita kepada masyarakat dunia. Siap, ini Bang Ojak yang harus menjadi tantangan kita di ke depan untuk Hari Anak Internasional ini. Begitu. Ya, terima kasih Pak Tias, Mauliate, Lias Ate, Dia Tutupa, Bujur, segala hal informasi pengetahuannya dan juga dukungannya terkait dengan kegiatan ini. Tapi sebentar Pak Tias, kita akan nyapa teman-teman. Teman-teman, obrolan kami dengan Pak Tias bicara tentang posisi stakeholder pemerintah, bagaimana mendukung komunitas dan membuat sebuah sistem komunitas itu juga bisa berkembang, komunitas itu juga bisa mandiri, dan komunitas itu juga bisa berdampak, itu menjadi satu kolaborasi yang apik, kolaborasi yang menarik untuk bisa kita lanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Tapi obrolan itu belum tentu usai, sudah pada saat ini kita akan menyaksikan langsung bagaimana adik-adik kita, komunitas-komunitas yang ada di DSP Danau Toba memberikan pertunjukan-pertunjukannya kepada kita. Jadi langsung saja Pak Tias ya, Siap. Kita menonton pertunjukan dari komunitas-komunitas yang ada di destinasi Super Prioritas Danau Toba. Terima kasih.
Kami anak-anak danau, riang gembira, berlarian di bibir pantai yang mencium mata kaki. Berenang dulu, mendahului ikan-ikan di jala bapa. Bermain mengejar matahari terbenam di wajah danau. Anak-anak danau, gelak kita adalah sukacita Bapak Ibu. Di ujung senyumnya adalah tumpuan cita-cita. Maka danau pun pantang surut sebelum tangan kita mampu menggapai langit. Maka gunung takkan luruh sebelum kaki kita berhasil menapak. Kita anak-anak danau tumbuh bersama di dalam puak. Biar kita asing, namun tangan kita saling genggam menguatkan. Rangkul kita memberi semangat satu sama lain. Biar rantau mendewasakan anak-anak danau yang memberi pengobatan rindu.
Ulana, Dilo.